Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Piala AFC 2022, tumbangkan Kedah 2-1, PSM ke final zona ASEAN. PSM menghadapi wakil Malaysia, Kedah pada laga semifinal zona ASEAN Piala AFC 2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM mampu unggul lebih dulu di menit ke-31 lewat aksi Yaakob Sayuri. Memasuki menit ke-52, PSM menggandakan keunggulan lewat aksi Yuran Fernandes. Namun, pada menit ke-62, Yuran harus meninggalkan lapangan lebih cepat karena kartu merah. Kedah pun bisa memperkecil ketinggalan pada menit ke-86 dari tendangan Fayad Zulkifli. Skor 2-1 untuk kemenangan PSM menghiasi pertandingan. Salernitana versus AS Roma. Wijnaldum siap main? Kedatangan Wijnaldum tentu akan membuat Roma makin kuat. Apalagi pemain 32 tahun itu punya kebiasaan bermain di berbagai posisi gelandang dan fisiknya terbilang bagus untuk bermain dari pekan ke pekan. Roma sendiri akan menghadapi Salernitana pada pertandingan perdana Serie A. Terkait kansnya untuk bermain, Wijnaldum mengaku siap-siap saja, meski harus membicarakannya dulu dengan staf kepelatihan Roma, terutama Allenatore Jose Mourinho. Wijnaldum sudah diperkenalkan ke Public Olimpico pada pertandingan pramusim terakhir kontra Shakhtar Donetsk beberapa hari lalu. Mourinho ciptakan lingkungan fantastis di Roma. AS Roma menjadi salah satu kandidat kuat sebagai penantang gelar Serie A Liga Italia 2022-2023. Hal itu dikarenakan keberhasilan Jose Mourinho menciptakan lingkungan fantastis. Roma pada bursa transfer musim panas tahun ini sudah mendapatkan Nemanja Matic, Paulo Dybala, dan Georginio Wijnaldum. Tambahan amunisi ini bisa membuat gairah meledak-ledak di Olimpico. Juventus butuh keajaiban untuk juara. Juventus menjalani akhir pramusim yang sangat buruk. Sinyonya tua disikat 0-4 dari Atletico Madrid. Lini tengah Bianconeri dianggap lemah. Di sana tak ada pemain yang bisa meredam Saul Niguez dan Koke. Cedera Pogba membuat rencana Allegri tentu berubah. Perhitungan dalam menempatkan lini tengah harus hati-hati dan bahkan tampaknya stok yang ada masih belum memuaskan sampai harus membidik Filip Kostic. Hal ini membuat Juventus diragukan bisa menjadi penantang gelar juara. Sinyonya tua setidaknya butuh keajaiban usai Paul Pogba cedera. MU berhenti kejar Arnautovic. MU disebut sudah mengajukan tawaran senilai 7,6 juta pound Arnautovic tapi ditolak untuk Bologna. Direktur olahraga Bologna, Marco Di Fiao, menegaskan penyerang 33 tahun ini tidak dijual. Dikutip dari Sky Sport, MU memastikan tak akan melanjutkan perburuan Arnautovic usai penolakan Bologna tersebut. The Red Devils enggan melepas tawaran lagi Arnautovic kepada Rosso Blu. Bologna diperkirakan menginginkan tawaran yang lebih tinggi dari MU. MU kini bersiap untuk mengalihkan bidikan ke pemain lain. MU kini incar striker PSV Eindhoven. MU terakhir mengejar striker Bologna Marco Arnautovic. Rumor mengejutkan itu akhirnya menguap begitu saja setelah Rosso Blu menolak proposal penawaran MU sekitar 6,5 juta pound. Ini MU memilih untuk mengalihkan fokus ke buruan lainnya. Salah satu yang diincar MU kini adalah pemain depan PSV, Cody Gakpo.
Gakpo masuk dalam daftar penyerang incaran MU setelah performa mantapnya bersama PSV musim lalu. Dengan usia yang masih 23 tahun, Gakpo bakal jadi investasi MU di masa depan. Gakpo bahkan bikin 2 gol saat PSV mengalahkan FC Emmen 4-1 di partai pembuka Liga Belanda akhir pekan lalu. Maguire dan Martinez diprediksi hanya butuh waktu untuk padu. Kehadiran Lisandro Martinez yang didatangkan dari Ajax Amsterdam bikin MU punya kedalaman skuad yang sangat baik di sektor bek tengah. Pada laga perdana Manchester United di Liga Inggris musim ini, Martinez dipercaya berduet dengan Maguire kalau menghadapi Brighton. Kedua pemain ini tampak belum sepenuhnya padu untuk membendung serangan The Seagulls. Mantan pemain MU, Wes Brown, merasa Martinez dan Maguire masih butuh waktu untuk padu. Ia menilai untuk duet bek tengah harus sering dimainkan bersama untuk membentuk pemahaman yang baik. Gabriel Jesus dan Zinchenko tularkan mental juara ke Arsenal. Jesus dan Zinchenko direkrut Arsenal dari Manchester City pada musim panas ini. Jesus dan Zinchenko pindah ke Arsenal setelah sukses di City. Mereka sudah menjuarai semua kompetisi di Inggris bersama The Citizen, mulai dari Premier League hingga Community Shield. Martin Odegaard memuji dampak yang dibawa Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko di ruang ganti Arsenal. Ia menyebut 2 pemain baru Arsenal itu membawa mental juara. Liverpool jangan panik gara-gara Thiago cedera. Liverpool dalam kondisi krisis gelandang setelah Thiago Alcantara cedera. Mengingat peran penting Thiago di lini tengah, Liverpool sudah pasti akan kehilangan betul pemain asal Spanyol tersebut. Oleh karenanya, Liverpool didesak untuk segera belanja pemain tengah baru di sisa bursa transfer ini. Hingga saat ini, Klopp selaku manajer mencoba tenang dan menegaskan akan memaksimalkan pemain yang ada. Ex-back Liverpool, Jamie Carragher, pun sepakat dengan Klopp. Sebab, Liverpool tidak boleh panik dengan kondisi saat ini dan harus tetap tenang dalam mengambil keputusan terkait solusi untuk absennya Thiago. PSV versus AS Monaco. Gol telat Luuk de Jong bawa The Buren ke playoff Liga Champions. Hasil kualifikasi Liga Champions ronde ketiga menempatkan PSV Eindhoven meraih kemenangan atas AS Monaco dengan skor 3-2 Rabu 10 Agustus di Stadion Philips. PSV membuka keunggulan di menit ke-21 lewat gol Joy Veerman. In de 16. Hier is Veerman en daar is hij weer! Namun, Monaco berhasil membalikan keadaan melalui gol Guillermo Maripan di menit ke-58. Na maar half, is dit een overtreding of niet? Het is wel raak. Dan gol Wissam Ben Yedder di menit ke-70. De eerste actie van de invaller is de voorzet die goed is en Ben Yedder scoort. Tak mau kalah, PSV membalas dengan menceploskan 2 gol melalui Eric Gutierrez di menit ke-89. De Jong komt terug. Dat kan hier, dat scoren! Dan Luuk de Jong di menit ke-109. Voorzet deze. Die is goed, de kopbal daar, het doelpunt daar! Kemenangan ini membawa PSV Eindhoven ke babak playoff dengan agregat 4-3. Resmi, Timo Werner balik kandang ke RB Leipzig. Timo Werner resmi kembali berseragam RB Leipzig untuk musim 2022-2023. Werner balik kandang ke klub yang membesarkan namanya setelah menghabiskan 2 tahunnya di Chelsea. Leipzig harus menebus Werner dari Chelsea sebesar 20 juta euro. Jumlah itu setengah lebih rendah daripada saat Chelsea mengaktifkan klausul pelepasannya sebesar 47 juta euro dari Leipzig pada 2020 lalu. Werner diberi kontrak selama 4 tahun di Leipzig. Dengan kata lain, kontraknya akan habis pada tahun 2026 mendatang. Kembalinya Werner ke Leipzig tidak lepas dari keperluan sang pemain mencari menit bermain yang stabil demi mengamankan satu tempat di timnas Jerman pada Piala Dunia 2022 di Qatar.
Sah ceraikan Timo Werner, Chelsea curi pandang dengan bomber gagal Manchester United. Klub Liga Inggris, Chelsea, dilaporkan ingin membajak bomber Crystal Palace, Wilfried Zaha, di bursa transfer musim panas ini. Zaha bakal diplot Chelsea untuk menggantikan kepergian Timo Werner yang sah balikan dengan RB Leipzig. Menurut laporan, The Blues ingin menggait bomber buangan Manchester United tersebut sebelum saga musim panas ditutup. Gosipnya, pemilik bersama Chelsea, Todd Boehly, sudah kesengsem dengan Zaha dan memasukkannya ke dalam daftar belanja klub. Kompak untung, Manchester United mau tampung Alvaro Morata. Sama-sama bisa membawa keuntungan, Manchester United ingin mendapatkan tanda tangan Alvaro Morata. MU tertarik kepada Morata karena bomber berumur 29 tahun itu punya pengalaman yang mentereng membela tim-tim elit Eropa. Morata yang mengawali karirnya bersama Real Madrid pernah bermain di Chelsea, Juventus, dan Atletico Madrid. Namun, sosok yang kini berkostum Atletico itu belum pernah menemukan klub di mana dia bisa memantapkan diri sebagai pemain utama. Dengan demikian, jika bergabung ke Manchester United, maka Morata berpeluang menjadi pemain utama menyusul keinginan Cristiano Ronaldo untuk pergi dari setan merah. Amadou Onana akhirnya berlabuh di Everton. Everton merampungkan transfer gelandang asal Belgia, Amadou Onana dari Lille, dalam kontrak 5 tahun hingga 2027. Onana menjadi rekrutan musim panas kelima Everton setelah The Toffees mengalahkan West Ham United dalam mendapatkan pemain timnas Belgia berusia 20 tahun itu. West Ham sebenarnya telah menyepakati transfer sebesar 33,5 juta pounds untuk Onana. Tetapi klub Inggris ini gagal mencapai kesepakatan secara pribadi dengan sang pemain. Hal ini kemudian dimanfaatkan Everton untuk bergerak cepat menggait Onana dalam nilai 33 juta pounds. Philip Kostic tak cukup, Juventus masih ingin gondol Memphis Depay. Juventus dilaporkan masih bernafsu untuk memboyong bomber Barcelona, Memphis Depay di bursa transfer musim panas ini. Meski sudah sah menggait Philip Kostic dari Eintracht Frankfurt, si nyonya tua ingin tetap membawa Memphis Depay ke Turin. Keinginan Juventus untuk ngebet menggait Depay tak lepas dari titah sang Allenatore Allegri. Kabarnya, pelatih berjuluk Max tersebut masih ingin menggait Depay lantaran ia butuh karakteristik berbeda terkait tandem Vlahovic. Disia-siakan Stefano Pioli, bomber masa depan AC Milan bakal menyeberang ke klub rival. AC Milan dilaporkan siap berpisah dengan Marco Lazetic di bursa transfer musim panas ini. Penyerang berusia 19 tahun tersebut kemungkinan besar akan dilepas ke klub rival setelah gagal menembus starting 11 Stefano Pioli. Rumor terbaru dari Sport Mediaset mengklaim jika Rossoneri siap melepas Lazetic ke Torino dengan status pinjaman. Menurut media yang berbasis di Italia tersebut, Lazetic bakal mengisi peran yang ditinggalkan oleh Andrea Belotti yang resmi meninggalkan Turin. Lukaku cuma mau Inter Scudetto lagi, masa bodoh soal top skor. Romelu Lukaku bertekad kembali membawa Inter Milan juara Serie A. Ia tak peduli dengan hal lain termasuk peluang jadi top skor. Saat membawa Inter juara pada 2020-2021, ia harus mengakui keunggulan Cristiano Ronaldo dengan selisih 5 gol. Saya enggak peduli soal itu. Saya akan sangat jujur. Saya cuma memikirkan soal Scudetto. Itu hal yang terpenting. Cetus Lukaku kepada DAZN. Gol-gol bisa hadir, tapi kami Inter dan kami mengejar Scudetto, bukan target-target individu. Tambahnya. Gerard Pique rela potong gaji kedua di Barcelona demi pemain baru.
Bek veteran Gerard Piqué dikabarkan siap menerima pemotongan gaji kedua di Barcelona saat klub Catalunya tersebut berpacu dengan waktu untuk mendaftarkan pemain baru mereka menjelang dimulainya kompetisi La Liga musim 2022-2023. Dia sebelumnya telah melakukan hal yang sama di awal musim panas lalu. Dapat dipahami bahwa kontrak barunya akan terus berjalan hingga 2024, tetapi dengan gaji yang dikurangi. Sergio Busquets juga telah diminta untuk mempertimbangkan pengurangan gajinya, tetapi seperti pemain lain, dia memiliki hak untuk menolaknya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!